Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Riza. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Bontang sebagai Vice President Business Support. Baik, saya lahir di Jakarta 17 Maret 1973. Saya adalah putra pertama dari 4 saudara. Kedua orang tua saya adalah pegawai biasa dengan pendidikan SMA. Kemudian setelah lulus di tahun 96 itu kemudian saya merantau ke Bontang dan bekerja di salah satu perusahaan di sana. Saya mengawali karir sebagai engineer tahun 90 itu hingga saat ini ya, dengan berbagai suka dan duka serta pengalaman yang cukup bervariasi. Tidak hanya di bidang engineering, saya juga pernah bergabung sebagai manajer di bidang logistik, kemudian di bidang reliability, pengadaan barang dan jasa, maintenance, kemudian akhirnya saat ini di business support, mengurusi segala sesuatu selain production. Sebetulnya di mana-mana di setiap perusahaan itu pasti mengalami yang namanya krisis ya. Tinggal skalanya apakah kecil atau besar, sering atau jarang gitu ya. Jadi namanya krisis itu sebetulnya hal yang lumrah dan biasa ada di perusahaan. Bagi saya dalam hal menghadapi atau menghandle krisis yang ada di perusahaan, khususnya yang ada di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, yang perlu diperhatikan atau yang perlu dicermati adalah krisis ini harus terdefinisi dengan baik. Semua aspek, semua pihak, semua stakeholder harus tahu yang namanya krisis itu apa. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak tahu krisis itu seperti apa. Sehingga dalam hal ini peran dari manajemen, dari top hingga manajemen ini itu wajib mensosialisasikan, wajib menginformasikan kepada seluruh pekerjanya, bahkan kepada keluarga dan juga para stakeholder di luar perusahaan sedang ada krisis apa perusahaan kita saat ini. Itu yang pertama, sehingga semuanya bisa aware. Jangan sampai tidak ada yang tidak aware. Ibaratnya kalau kita sedang semua bergerak ke utara, jangan ada yang bergerak ke timur atau ke barat. Itu yang utama. Yang kedua, dalam menghadapi krisis ini, yang krisis ini adalah harus ada semacam gugus tugas atau unit kerja kecil yang fokus menangani ini. Jadi tidak perlu semuanya gitu ya, semua manajemen itu kemudian sibuk menangani ini ya. Cukup ada satu gugus tugas atau satu unit kecil yang menangani ini, sementara yang lainnya bekerja seperti biasa. Think tanknya ada di sini ya. Dan unit kecil inilah yang nanti akan memberikan semacam roadmap, langkah-langkah, aturan main, dan semua hal yang terkait dari A sampai Z. Ya, gugus tugas itulah yang mendefine semuanya ya, sebagai think tanknya untuk diberikan kepada top manajemen dan disebarkan kepada semua stakeholder. Kemudian langkah berikutnya adalah memonitor semuanya, menganalisis hasilnya gitu ya, dan juga menentukan langkah berikutnya termasuk opsi-opsi yang bisa diambil. Kita tidak bisa hanya menentukan atau kita tidak bisa hanya merencanakan satu opsi saja. Kita harus bisa membuat opsi-opsi yang lain jika opsi yang satu ini gagal atau tidak ada dengan baik. Nah, itu harus kita punya rencana itu, sehingga apapun pertanyaannya, apapun hasilnya dari langkah yang kita ambil, jika ada deviasi kita sudah punya jawaban. Dan terakhir harus dievaluasi, sudahkah tujuan kita untuk menangani krisis tersebut sudah terjawab berhasil atau tidak, parameter yang sudah di-define di awal tadi apakah sudah terlaksana gitu ya, atau
itu semua sama. Apapun krisis yang kita hadapi harus seperti itu, handling harus seperti itu penanganannya. Yang jelas krisis itu selalu ada di perusahaan dan tidak boleh panik, khususnya bagi para leader ya, para pimpinan itu tidak boleh menunjukkan rasa panik. Fokus boleh, tapi panik jangan. Ya, itu saja. Tantangan yang cukup besar pada saat ini, mungkin pada saat ini semua perusahaan mengalaminya ya, yaitu pandemi corona gitu ya. Semua perusahaan mengalaminya, dan tantangan terbesar dari krisis ini adalah sebetulnya ketidaktahuan dan kebingungan para pekerja, keluarga, dan juga mitra kerja. Terlalu banyak informasi yang didapat oleh mereka melalui mass media gitu ya, dengan berbagai sudut dan opininya. Kemudian mereka bingung sendiri, kita melakukan apa nih di perusahaan kita gitu ya. Nah, langkah yang kita hadapi adalah langkah yang kita ambil pada saat itu adalah kita harus memframe problem ini sesuai dengan kapasitas dan situasi kondisi di perusahaan. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi katakan di kota gitu ya, di Pulau Jawa sama dengan kondisi di Kalimantan. Demikian juga concernnya beda, kondisi perusahaan di Jawa dan perusahaan di Bontang di sini, di mana di sini kita dituntut tetap harus bekerja, berproduksi gitu ya. Sementara di luar sana kan malah disuruh berhenti perusahaan dan istirahat. Nah, itu adalah tantangan tersendiri, sehingga kita tidak bisa copy paste dari berita-berita yang ada di sini. Nah, di sini kita harus frame kondisi kita sendiri, kita mendefinisikan kita sendiri, membuat definisi sendiri, membuat aturan sendiri yang mungkin berbeda dengan aturan yang ada di luar. Dan itulah yang kadang-kadang membuat kita tidak populer dengan kata-kata loh, kok begini sih, biasanya kalau di sana begitu, di koran seperti ini, di berita seperti ini, kok malah di perusahaan kita malah seperti ini. Nah, itu yang saya tadi bilang, bahwa semua orang, semua stakeholder harus paham krisis apa yang ada di kita saat ini. Dan itu perlu sosialisasi. Kita harus memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan. Manajemen ini harus turun ke bawah. Tidak bisa hanya berupa selembar kertas, kemudian disuruh baca sendiri, gitu ya, aturan-aturan lainnya. Harus turun ke bawah, menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan semua yang ada di benak para stakeholder kita, ya, baik keluarga, mitra kerja, ya, orang di luar, pemerintahan, segala macam. Mereka bertanya ini itu, gitu ya. Itu yang harus kita jawab. Tugas kita adalah itu, menjelaskan kepada semua orang dengan bahasa kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri agar mereka mengerti. Salah satu pelajaran yang berharga menurut saya itu adalah bahwa di setiap problem yang kita hadapi itu selalu ada masalah baru yang tidak pernah kita nyana, yang tidak pernah kita kira sebelumnya. Mungkin kita pernah mengalami krisis yang sebelum-sebelumnya, tapi di setiap krisis yang baru, bahkan mungkin krisis yang sama, problem yang baru itu akan selalu muncul. Nah, di sini kita memang dituntut untuk terus berkreativitas dan berimprovisasi. Kita tidak bisa hanya textbook saja. Ya, kita dituntut untuk melakukan improvisasi di setiap problem yang baru yang kita hadapi. Even problemnya sama, waktunya berbeda, itu cara menanggulanginya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa untuk diam diri, terus harus berimprovisasi. Sikap yang saya ambil, ketika saya ambil itu kebanyakan saya melihat dari anak-anak saya gitu. Ini agak lucu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya diskusi sama anak-anak itu, saya melihat satu sikap mereka yang sampai saat ini saya harus contoh mereka. Tadi itu, mereka tidak pernah panik, dan kadang-kadang mungkin di dalam pikiran mereka ini bukan hal yang berat. Jadi ngapain harus dipikirin berat-berat gitu ya.
pasti ada cara untuk menyelesaikannya yang kita mungkin belum tahu gitu ya. Jadi take it easy saja. Artinya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Tidak akan pernah ada cobaan itu di luar kemampuan kita. Jadi anak-anak saya itu kalau ada problem ya easy going aja gitu ya. Saya suruh belajar gitu, besok ujian gitu ya. Santai aja ya, yang penting kan hasilnya bagus gitu ya. Dan benar sih nggak di-hair gitu ya. Cuma mereka punya cara sendiri. Artinya mereka tidak stres untuk hal tersebut. Itu yang saya ambil. Kadang-kadang kenapa saya harus stres, sementara anak saya juga nggak pernah stres gitu ya. Saya malu sendiri dengan anak saya. Itu aja sih sebetulnya. Khusus untuk para leader ya, atau manajemen lini ya. Nah, yang pertama ini semua sedang susah. Jadi kita tidak boleh sebagai pemimpin itu menambah kesusahan. Buatlah orang-orang di sekitar kita itu hidupnya lebih baik dan dipermudah segala urusannya gitu ya. Jangan mempersulit urusan yang sebetulnya bisa kita permudah. Hidup mereka sudah sangat sulit. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi role model. Ya. Kalau memang sedang krisis, ya kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari krisis tersebut, ya. Bukan di luar krisis tersebut. Untuk para sobat pupuk bakat dimanapun berada, saat ini kondisi kita mungkin belum ideal, tapi percayalah apa yang kita lakukan saat ini, selama kita punya niat untuk memperbaiki diri kita dan sekitar kita, semuanya akan baik-baik saja. Jangan panik, selalu berdoa dan yakinkan kepada semuanya bahwa cobaan yang kita hadapi ini pasti bisa kita lalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi percayalah dengan hal tersebut.